Teman-teman, pernahkah kita memakan waktu untuk melihat lilin saat gelap? Apa yang terjadi? Dengan cahaya dari lilin yang kecil, maka kita tidak merasakan gelap. Bahkan, kita mendapatkan sebuah suasana baru yang meneduhkan mata. Pada hari ini, kita akan beribadah dengan tema Kecil Berdampak Besar. Mari kita bersama-sama belajar menjadi pembawa dampak positif di tengah-tengah kita. Nyanyian pembuka PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Bait 1 dan 2. Marilah kita siapkan ibadah pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Pembacaan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nyanyian sebelum firman PKJ 15, kusiapkan hatiku Tuhan.
Anak-anakku, siswa Semak 2 penabur, ibu bapak guru, mari saya mengajak kita semua berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau terus memberi kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Dalam ibadah pada saat ini, kami diberi kesempatan untuk kembali mendengar ajaran-Mu, untuk memahami kehendak-Mu. Kami sadar kami terbatas dan lemah. Biarlah apa yang terbatas dan lemah ini Engkau beri kekuatan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar tidak hanya kami sebagai pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena hanya dengan cara demikianlah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikan sabda-Mu pada saat ini, Engkau kiranya yang menolongnya, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, kecil berdampak besar. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosana. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memperdebatkan tentang biji sesawi ini. Betulkah biji sesawi ini adalah biji yang terkecil di antara benih tanaman yang ada? Pada kenyataannya, kalau kita lihat, ada yang lebih kecil. Betulkah bahwa sesawi itu bisa tumbuh sedemikian tingginya, sehingga dia bercabang, dan pada cabang-cabang itulah bersarang burung-burung? Jangan-jangan Yesus ini mengada-ada saja. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tentu kalau kita lihat pada zaman sekarang, ada banyak juga biji-biji yang barangkali ya lebih kecil dari biji sesawi yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya gemar bercocok tanam. Saya gemar untuk menanam berbagai macam sayuran, bahkan buah-buahan.
Ada biji yang kecil banget ya, misalnya biji bayam begitu. Atau mungkin biji salada tertentu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak Guru, tentu ada biji-biji yang lebih kecil dari itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa sesawi yang dimaksud adalah yang sebenarnya ketika orang menanam di kebun mereka. Ada yang menanam gandum, ada yang menanam mungkin juga jagung, seperti buncis, kedelai, dan seterusnya. Tentu dibandingkan dengan apa yang biasa ditanam pada zaman itu, biji sesawi ini lebih kecil, bahkan terkecil. Jadi bukan masalah betul enggaknya bahwa sekarang biji itu paling kecil. Lalu kemudian sesawi yang seperti apa sih? Nah, saudara-saudara, kita bahasa Inggris menerjemahkan sesawi ini dengan black mustard. Kurang lebih tingginya bisa mencapai ya sekitar 3 meter barangkali atau 6 meter. Nah, saudara-saudara, sekali lagi perumpamaan ini bukan mengajarkan tentang ilmu tanaman atau botanikal. Tetapi melalui kenyataan yang ada sehari-hari kehidupan masyarakat pertanian Yahudi ini, Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah. Jadi yang terpenting di sini adalah tentang kerajaan Allahnya itu. Kalau kita bicara tentang kerajaan, pada umumnya banyak orang mengasosiasikan, banyak orang berpikir kerajaan itu adalah dengan sesuatu yang besar. Kerajaan adalah sesuatu yang megah. Apalagi disebut kerajaan Allah. Kerajaan di dunia ini saja banyak sekali yang megah, yang luar biasa besar, yang hebat. Ini kerajaan Allah. Barangkali orang berpikir itu. Kebesarannya, kemegahannya, kekuatannya yang luar biasa dahsyat dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku, SMA 2 penabur. Ini juga yang dipikirkan barangkali oleh para murid Yesus yang mengikuti, yang berbondong-bondong kemanapun Yesus pergi. Masyarakat pada zaman itu, ketika Yesus menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah datang, ketika ia mengusir setan, ketika ia menyembuhkan banyak orang, maka disitulah kerajaan Allah sudah ada. Dan mereka berpikir, tentu ini sang Mesias rajanya akan mendirikan kerajaan yang besar, kerajaan yang megah, yang luar biasa, yang bisa mengalahkan imperium kekaisaran Romawi. Kan logikanya demikian. Mereka sedang dijajah oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi, maka yang mampu untuk mengalahkannya tentu adalah kerajaan atau kekaisaran yang lebih hebat, yang lebih besar dari imperium Romawi itu. Mereka berharap dan berpikir demikian. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata pemikiran yang demikian keliru. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Tadi saya tekankan kita tidak berdebat dengan biji dan pohonnya seperti apa. Tetapi maknanya adalah sesuatu yang kecil.
yang kemudian berproses, bertumbuh terus, dan akhirnya bertambah besar. Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan yang saya kira sejajar, paralel, yaitu biji sesawi dan nanti adalah perumpamaan tentang ragi. Yang satu adalah kecil tetapi kemudian terus tumbuh, berdampak terus, akhirnya menjadi sebuah pohon yang besar. Dan yang satu lagi adalah ragi yang digunakan hanya sedikit saja. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk bersama-sama, akan berpengaruh, yaitu mengembangkan adonan menjadi roti yang empuk, yang bisa dan enak untuk dinikmati. Nah, kedua perumpamaan ini adalah mau mengajarkan kepada kita bahwa pertama-tama ketika kita berpikir tentang kerajaan Allah itu tidak dimulai dengan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang tiba-tiba datang ke dunia ini besar dan mengagumkan. Tidak. Melainkan dimulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang bisa untuk setiap orang itu melakukannya setiap saat, setiap hari, untuk bisa melakukan itu. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau begitu apa sih makna dari kerajaan Allah ini? Ya tentu saja kerajaan Allah adalah Allah yang menjadi rajanya, Allah yang berdaulat. Lalu kemudian Allah yang mempunyai kewenangan dan undang-undangnya, yaitu firman dan kehendaknya, yang kemudian orang-orang dalam wilayah kerajaan Allah itu menyembah, menghormati Dia. Ini dimulai dengan hal yang sederhana, hal yang kecil. Saudara-saudara, disitulah Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya. Yesus memanggil 12 murid mengikutinya, belajar bersekutu, belajar untuk menerima pengajarannya, tetapi juga mencontoh apa yang dilakukannya. Kehadiran Yesus sendiri di dunia ini adalah wujud konkret dari turunnya kerajaan Allah di bumi ini. Ia melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya. Ia melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Yesus adalah terjemahan yang konkret, wujud nyata Sang Firman yang hidup, wujud nyata dari cinta kasih Bapa bagi dunia ini, bagi semua orang. Bukankah ini juga dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana? Yesus lahir di kota mungil, kota kecil Bethlehem. Dibesarkan dalam keluarga kecil, keluarga yang sederhana. Yusuf dan Maria tukang kayu itu. Lalu kemudian tinggal di dusun di desa yang kecil. Bertumbuh bersama-sama dengan masyarakat Galilea, Nazaret. Dan kemudian dari sanalah ia mengabarkan Injil damai sejahtera itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, yang kecil berdampak luar biasa, berdampak besar bagi kehidupan umat manusia. Yang kecil ini kemudian menjadi penyelamat dunia ini. Nah, kita diminta untuk mengikuti teladan Kristus ini. Jangan minder kalau kemudian kita mengatakan, saya ini kecil. Tidak berarti. Kami ini umat yang lemah. Kami ini adalah minoritas di bangsa ini. Kami tidak berdaya dan lain sebagainya.
Kalau pemahaman seperti itu berarti kita mengingkari biji sesawi itu yang memang kecil. Jangan menganggap kita tidak punya potensi. Kita lemah dan kecil. Justru sebenarnya Allah mau memakai kita semua. Yang kecil, yang lemah ini. Untuk terus bertumbuh. Untuk terus berdampak besar bagi kehidupan umat manusia. Kita bisa mengerjakan mulai dari hal-hal yang kecil. Tetapi dengan berpikir bahwa kita melakukannya dengan cinta yang besar. Sama seperti Kristus. Melakukan segala sesuatu itu dengan cinta kasih yang besar. Setiap orang bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Mungkin kita berpikir bahwa Anda dan saya tidak bisa melakukan hal yang dahsyat yang besar. Saya teringat nasihat Ibu Teresa. Kita memang tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Jangan dibalik. Mau melakukan yang besar, tetapi cintanya kecil. Hal-hal yang sederhana itu seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukannya. Di rumah kita masing-masing. Mungkin pada saat pandemi kita banyak melakukan aktivitas di rumah. Bagaimana kesediaan kita untuk melakukan hal-hal yang baik di rumah kita. Membantu orang tua kita. Membersihkan rumah dan lain sebagainya. Hidup untuk melayani. Bukan sebaliknya. Terus minta dilayani. Lalu menggunakan tanggung jawab dengan baik. Kalau tugas-tugas Bapak Ibu Guru yang kita terima, kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita mengingat bahwa Tuhan pun melakukan yang terbaik untuk kita. Hal-hal yang sederhana. Lalu kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk mengerjakan apa yang baik. Apa yang benar. Kecil tetapi mempunyai pengaruh dampak yang besar. Kalau kita lakukannya dengan tadi cinta yang besar. Dengan konsisten. Tidak asal-asalan. Terus menerus. Saudara-saudara, ada banyak contoh yang menggambarkan bahwa hal yang kecil itu justru bisa menjadi berdampak luar biasa. Berdampak besar. Salah satunya adalah yang kita alami bersama ini. Bukankah virus COVID-19 itu kecil? Sangat kecilnya. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Maka harus dibantu dengan mikroskop, itu pun yang khusus. Tapi yang tidak terlihat ini, kita bisa rasakan semuanya. Dampaknya sangat dahsyat sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagi saya ini adalah sebuah pelajaran dan contoh. Betul. Yang tidak nampak, yang sangat kecil, bisa berpengaruh luar biasa. Bukankah Injil Kerajaan Allah atau Kerajaan Allah itu jauh lebih hebat, lebih besar daripada virus itu? Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Mulailah dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan mulailah dari sekarang, jangan tunggu nanti. Ada banyak contoh juga. Orang-orang yang dengan konsisten, dengan tekun melakukan hal-hal yang sederhana. Saudara-saudara, orang-orang sukses kalau Anda pelajari, kita bisa menemukan ternyata mereka memulai dengan hal yang sederhana. Memulai dengan hal yang kecil. Yang mungkin barangkali dengan memulai itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan ketekunan.
Tetapi kita lihat justru dengan hal-hal yang seperti itu mereka bisa hidup sukses. Mereka bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita diminta oleh Tuhan tidak melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Lakukanlah hal-hal yang kecil. Lakukanlah kejujuran yang sederhana. Katakanlah iya kalau iya, tidak kalau tidak. Kerjakanlah kebaikan. Setiap orang bisa melakukan kebaikan. Minimal dengan tersenyum. Dengan mengucapkan terima kasih. Kita bisa meningkatkannya dengan menolong membantu orang lain yang memerlukan topangan bantuan. Lalu kemudian kita bisa melakukannya lebih besar lagi dengan berbagai macam cara, termasuk dalam media-media sosial kita. Mulailah dengan itu, dan ketika kita tekun melakukannya, Anda akan dikenal reputasi Anda dengan orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang penuh cinta kasih, orang yang menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan Anda. Jadi mulailah yang sederhana, yang kecil. Percayalah, pasti akan berdampak besar. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang hari ini kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami, menggerakkan hati kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman ini, melainkan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa. Untuk keadaan dunia, khususnya untuk konflik perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami tidak bisa menilai siapa salah, siapa benar, tetapi kami melihat ada banyak korban, ada banyak orang-orang yang menderita, ada banyak anak-anak yang harus kehilangan orang tua dan masa depan mereka. Biarlah Tuhan menolong untuk memulihkan keadaan, menolong perundingan yang mencapai perdamaian. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang menolong bangsa ini untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Gejolak yang ada saat ini, harga-harga yang naik, kebutuhan-kebutuhan pokok terus tak terjangkau. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengatasi hal-hal ini, dan kemudian juga kami dapat bahu-membahu menolong orang-orang yang dalam keadaan sulit. Kami berdoa untuk lingkungan sekolah kami. Kami berdoa untuk para pengurus penabur, untuk orang-orang yang memikirkan masa depan pendidikan, khususnya pendidikan di lembaga kami. Tuhan yang memberkati. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk sekolah kami, SMA 2 Penabur, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kiranya berjalan dengan lancar. Bapa di surga, memang ada sebagian kami mungkin khawatir, tetapi biarlah kekhawatiran itu kami jaga bersama dengan menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami juga mengucap syukur atas ujian sekolah kelas 12 yang sudah berlangsung. Lalu kemudian kami berdoa untuk persiapan acara Paskah yang akan berlangsung tanggal 18 April. Kami memohon segala persiapan ini akan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuannya bukan hanya sebagai kebiasaan belaka, tetapi untuk mengingat kembali akan kesengsaraan Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut dan menebus dosa kami semua. Kami berdoa ya Bapa, untuk kesehatan orang tua kami.
Biarlah Engkau juga yang menolong orang tua kami, yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Tuhan yang memberkati mereka, beri mereka kegembiraan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap teman-teman kami, murid-murid SMA 2 Penabur ini, dan juga guru, karyawan, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini. Tuhan juga yang menolong, memberkatinya. Bapa di surga, kami percayakan setiap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, ke dalam tangan kasih Bapa. Inilah ya Bapa, doa-doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita menjadi pembawa dampak dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk tidak lalai menjadi pembawa damai sejahtera. Mari kita menaikkan pujian NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Anak-anakku, ibu dan bapak guru SMA 2 Penabur, kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.